Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap dalam keadaan baik dan dalam penyertaan Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Kali ini dengan tema Yesus, Yunus, dan Berita Penghakiman. Kita akan baca dari Matius 12 ayat yang ke-41. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Kalau kita melihat latar belakang orang-orang Niniwe yang disebutkan Yesus dalam perikop ini, orang-orang Niniwe disebutkan dalam Yunus 4 ayat yang ke-11 di sana bahwa Niniwe adalah kota yang besar yang penduduknya lebih dari 120.000 orang. Namun dengan penduduk yang besar itu semuanya tidak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Ini menarik. Ini membuktikan bahwa orang Niniwe ternyata punya kejahatan yang sebegitu besarnya sampai-sampai mereka tidak dapat membedakan lagi mana yang baik, mana yang jahat. Mana kanan, mana kiri, mereka tidak dapat melihat mana yang benar. Nah, dari sini kita justru melihat bahwa kasih Allah terhadap orang-orang Niniwe yang dalam tanda kutip mereka adalah orang-orang yang sangat berdosa, tetapi di waktu yang sama Allah justru menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang yang berdosa di Niniwe tadi dengan mengutus Yunus. Untuk apa? Untuk memberitakan firman-Nya. Nah, meskipun isi pemberitaan firman yang Yunus beritakan adalah justru berita tentang penghakiman. Dikatakan bahwa Yunus memberitakan firman ini, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Namun kita dapat melihat bahwa mereka justru meresponi berita penghakiman itu dengan segera merendahkan diri dan bertobat. Raja kota itu menyerukan puasa bagi seluruh rakyatnya, bahkan seluruh hewan ternaknya juga ikut puasa. Nah, di sini Yesus selalu membandingkan apa yang menjadi respon orang Niniwe dengan angkatan yang waktu itu Yesus ada. Orang-orang Farisi yang bertanya tentunya ya. Dan apa yang menjadi menarik? Orang-orang Niniwe hanya mendengar khotbah Yunus tentang penghakiman yang akan datang, mereka segera meresponinya dengan pertobatan. Mereka tidak meminta tanda. Mereka hanya mendengar firman lalu mereka mempercayainya. Nah, waktu itu Yesus menyatakan bahwa Yesus adalah yang lebih besar daripada Yunus. Yunus hanya seorang hamba yang tidak sempurna. Bahkan kalau kita lihat, Yunus pernah melarikan diri dari panggilan Tuhan untuk diutus ke Niniwe. Tetapi coba perhatikan, ketika Yunus yang tidak sempurna tadi diutus, kita melihat pertobatan orang Niniwe. Hari ini kita punya berita yang lebih lengkap karena berita tentang Yunus digenapi secara lengkap oleh Yesus Kristus, secara sempurna oleh Yesus Kristus. Semua sudah tertulis dalam firman-Nya yang ada di Alkitab yang bisa kita baca setiap hari. Nah, di sini kita juga dapat melihat bahwa Yesus diutus dengan sukarela. Dia dengan sukarela datang. Dia yang adalah Allah merendahkan dirinya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah menjadi milik yang harus dipertahankan, tetapi dia mengosongkan diri menjadi manusia. Supaya apa? Supaya dia dapat memberitakan kabar kasih karunia terbesar lewatnya. Nah, kalau Yunus hanya membawa berita tentang ancaman, hukuman, dan penghakiman, tetapi kita bisa lihat bahwa Yesus membawa kabar keselamatan dan kasih Bapa yang sempurna. Yesus bukan hanya sekedar nabi, tetapi dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Dia
jelas lebih besar daripada Yunus. Jika berita firman Tuhan yang Yunus beritakan kepada orang-orang Niniwe ternyata mampu membuat orang-orang Niniwe bertobat, hari ini kita dapat melihat betapa lebih besarnya lagi berita yang kita terima. Kita dapat melihat bahwa Yesus Kristus adalah tanda terbesar dari Allah. Kita dapat melihat bukti lengkapnya melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Jadi, jika orang Niniwe yang tidak mengenal Allah dapat bertobat, meskipun mereka dengan gemetar karena ancaman penghakiman melalui firman yang disampaikan oleh Yunus, hari ini seharusnya kita yang telah menerima kasih karunia dari pengorbanan Yesus Kristus, yang dengan setia dan taat, bahkan dia taat sampai mati di kayu salib, bukankah kita seharusnya dapat meresponinya dengan pertobatan yang tulus dan hidup yang berubah? Sehingga dalam hidup kekristenan kita bukan hanya sekedar menjadi pengagum atas karya Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan yang Dia sediakan lewat Yesus Kristus saja, tetapi kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam firman-Nya dan bertobat setiap hari. Itulah keindahan Injil, karena Kristus adalah berita yang sempurna, tanda yang sempurna. Dia Allah yang rela mati untuk menebus kita yang berdosa. Tuhan Yesus memberkati. Hiduplah di dalam firman-Nya dan teruslah bertobat setiap hari. Allah menyertai kita. Immanuel.